bilang tahun deh tuh berkurban, berarti cukup kita kurban perasaan saja, ya. Maka dek kurban sida kakak di sini dan ane kurban perasa be adi ingas, tapi demi kamu seorang ku kurbankan perasaanku, tak akan mencintai siapapun lagi kecuali dirimu seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ngiring pelunggu sami untuk mari kita senantiasa bersyukur tipak desida Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Lejelo sak mangkin niki alhamdulillah tiang pelunggu tetap diicani nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga tiang pelunggu bisa hadir lumbar rauh oleh majlis As-Sadiqul Amin, nggih, yang sama-sama kita cintai niki, nggih. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ridhonya, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk tiang pelunggu sami bersama keluarga tercinta, dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa makin niki tiang pelunggu alhamdulillah sedang berada dalam bulan Zulqaidah. Artinya sebentar lagi tiang pelunggu akan menuju pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, Zulqaidah dan Zulhijjah adalah bagian daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya, banyak kisah yang terjadi di dalamnya, bahkan peristiwa yang paling monumental, bahkan sampai saat ini kemudian diwarisi oleh kita dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah peristiwa pelaksanaan ibadah haji, peristiwa penyembelihan kurban, ya, dari Ibrahim, dari Ismail kepada Ibrahim, atau dilakukan oleh Ibrahim kepada Ismail, yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Ismail Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan dengan diganti menjadi seekor kibas, seekor kambing yang besar. Itu semua tentu menjadi tanda akan kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cintanya kepada anaknya sendiri. Nah, mungkin tiang pelunggu, ya, tentu kita harus sedikit banyak belajar mengetahui napi sih kurban nika dalam pandangan agama tiang pelunggu sami, sehingga tiang pelunggu sami bisa mempelajari dengan baik, memahami dengan baik napi seteparan istilah kurban nika. Bapak dan ibu, kurban di dalam agama tiang pelunggu sami, di dalam agama Islam disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah al-udhiyah. Al-udhiyatu, ya, al-udhiyatu itu artinya kurban, ya, kurban atau kegiatan berkurban, ya. Mun tetangga li ilmu nahwu niki judul aran al-udhiyatu, ya, dia adalah isim. Isim nika artinya benda. Alamatul ismi dakhala fihi al-alif wal lam, ya, tanda daripada isim atau kata benda nika masuk di dalamnya ada huruf alif kancel lam. Ia pun terbaca al-udhiyatu. Setiap isim makrifah yang dibaca dengan apa yang dimasuki oleh huruf alif dan lam, maka diengkanggo tanwin
Jadi harus al-udhiyatu, huruf rapak saja, huruf dhammah. Ya, ning kanggo kena al-udhiyatun ning kanggo. Kecuali dinara huruf alif dan lam, maka pun terbaca ya nakirah, terhukumi dia nakirah udhiyatun. Saran nakirah nika teparan isim umum. Ya, lagu al-udhiyatu makrifah sampun jelas, yakni ia terbicara tentang suatu kegiatan berkurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tesebutan bahwa ta'rifuha al-udhiyatu, pengertian daripada kurban atau al-udhiyah nika adalah ismun lima yazbau minal ibili wal baqari wal ghanami, nama dari sebuah kegiatan penyembelihan yang berasal atau yang menggunakan yakni al-ibil, minal ibili yakni unta, di samping unta wal ghanami yakni atau wal baqari yakni sapi, dan yang ketiga adalah wal ghanami yakni apa yang disebut dengan kambing. Jadi telu bapa dan ibu si tekanggo laksana kurban. Mundinara unta sampi, mundinara sampi bembek ya. Jadi ditekanggo kurban kadu bebek ya. Ditekanggo kurban kadu empak ya. Ditekanggo kurban kadu manok. Jadi munara dengan gorok manok dinara berkurban aran, ia bekele. Betul? Nah, munara dengan gorok empak dinara berkurban aran, lagu ia begasap. Ya, ia bekele nika dinara berkur. Nah, kemudian Yaumut Nahri pun terlaksana kurban nika oleh Yaumun Nahri, hari di mana kita ya melaksanakan hari raya Idul Adha. Ya, hari di mana kita berkurban. Kapan nika? Mulai tanggal 10 Zulhijjah. Nggih. Nah, sehingga ya di samping tanggal 10 Zulhijjah nika tersebut wa ayyamut tasyrik, yakni hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Jadi mulai tanggal 10 disebut hari nahar, kemudian tanggal 11, 12, 13. Pira jelo dijarin berkurban 4 jelo. Nggih, 4 jelo. Lagu khusus oleh tanggal 10 atau hari raya Idul Adha nika tahu temulai adalah setelah pelaksanaannya solat Idul Adha. Jadi dia tekanggu ya berkorban sandeman pelaksanaan Idul Adha. Berbeda kaji zakat fitrah. Mun zakat fitrah Bapak dan Ibu harus dizukulan sampai sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Ya, jadi mun tenyugulan zakat fitrah setelah solat Idul Fitri dianggap sebagai sedekah biasa. Lagu amun lek kurban mun tenyugulan saendekman pelaksanaan hari raya Idul Adha dianggap sebagai sedekah biasa. Lagu mun tenyugulan setelah pelaksanaan hari raya Idul Adha, maka dia adalah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya, masru'iyatnya. Jadi pelaksanaan pensyariatannya. Wa qad syarallahu al-udhiyah biqauli subhanahu, ya, telah disyariatkan oleh Allah akan kurban nika sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Ia dalil, ia alasan Bapak dan Ibu, nggih. Sehingga Bapak dan Ibu tiang pelungguh dek tekanggo berkurban lagu dek mang ketau dalil. Maka dalilnya adalah surat yang tadi, yakni inna a'tainakal kautsar. Ya dalil niki Bapak dan Ibu nggih. Jadi tiang pelungguh sami di dalam surat Al-Kautsar nika
tersurut sida Allah Subhanahu wa taala aden satiang pelunggu sami ni ke betul-betul ya berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah berikan kepada kamu kemewahan, nikmat yang banyak, ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, maka wahai Muhammad dirikanlah solat. Demikian tuah tersuruh sembahyang, demikian tuah suruh dirian sembahyang, maka tersuruh di sisi Allah Subhanahu wa taala wanhar, berkurbanlah. Jadi sembahyang ni ke hubungan pelungguh tipak di sisi Allah taala rapat ya tepadan hablum minallah. Wanhar itu adalah berkurbanlah, ya, adalah hubungan kita sesama manusia. Jadi amun tuah tahu sembahyang rapat hubungan dengan Allah, maka tersuruh temangkin niki dendek tepelit tipak manusia. Berbicara dan sadendek pelit wanhar, maka berkurbanlah. Nah, sehingga berkorban nikah Bapak dan Ibu, ya, adalah merupakan satu perbuatan yang menghasilkan nilai-nilai sosial. Nikah Bapak dan Ibu, nah, jadi mungkin tiang berkorban 1 ekor sapi, ya, maka tersuruh di sisi Nabi ada tesak bagi daging sampi niki jok para fakir miskin. Dendek tekelor mesak dek tekanggu. Amun te sampi niki petegorak berkorban untuk diri te doang, berarti dek narak berkurban aran nggih. Ya. Kita melak aran nggih. Jadi epen sampi kita melak dia tekanggu. Ya. Nah, kemudian wal budna, ya, wal budna ja'alnaha lakum min syairillah, dan aku telah jadikan unta-unta. Nah, ini genggi, unta-unta itu menjadi syiar, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah nggih. Oleh unta doang Bapak dan Ibu ruun kebesaran Allah ni ke terlihat. Unta sampun diseriuk unta, sampun sak berhaji sampun diseriuk unta, ya, oleh TV. Oh gak maina TV tahu. Allahu akbar, sida nyeriuk oleh TV. Di demak unta harus terdemak unta ni ke. Namun sekedar TV berarti terboya film. Betul? Cara terdemak, cara terketahui unta berarti berhaji, kanca umrah, kanca terjari TKI. Betul? Itu pun belum tentu menjadi TKI. Itu pun belum tentu lalu umrah, musolah kadun de travel, ya, tetenak lalu ngelining lalu tangga unta le Hudaybiyah. Agak tiang niki nik nini de tak jauh jamaah jok Hudaybiyah, ya, ada serminan ruun unta, ya, berembirun seasli napi singkaken unta ni ke beremben dan nginem. Lagu ya kembe unta niki pun tepiak sida-sida Allah sebagai contoh tiap tiang pelunggu sami. Sebab unta niki memiliki kelebihan. Di antara makhluk-makhluk Allah lainnya, unta paling istimewa tersebut dalam Al-Quran. Jadi unta niki Bapak dan Ibu, nggih, amun nginem sekali nginem niki untuk sangun sebulan. Sekali nginem untuk sangun sebulan. Amun sida kan beda. Semendak-mendak melen tenginem. Semendak-mendak melen tenginem. Betul apa tidak? Ya kembem po unta ni ke sekali nginem untuk sangun sebulan, sebab ia irup oleh tengah padang pasir. Oleh tengah padang pasir ni ke air ni ke ia jarang. Ya, mu panas. Mu
muk bilang jelun tertunggang sehingga unta niki amun lampak jok lekan Mekah jok Madinah atau Yasrib aran sekali nginem oleh Mekah oleh air Zam-Zam sing nginem laik nika nggih ya wah sangun niki pun lampak terus jauh muatan jok Yasrib. Orang ke Madinah itu kurang lebih 3 minggu pun sampai. Kadu unta. Lagu mangki mun tekadu mobil, tekadu bis cukup 6 jam saja. Mun tekadu mobil 5 jam saja. Ya. Nika Bapak dan Ibu nggih. Nah, jadi onta itu Allah jadikan sebagai tamsil karena dia termasuk binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Ya, kulitnya tebal ya sehingga tahan panas. Itulah onta. Ya, beda kancing manusia ya, dendek sak sejam ya, arak 3 menit dong ngajeng le tengah rurung niki kepanasan. Lagu onta Masya Allah nggih niki kehebatan daripada onta. Onta den wah teparan dehidrasi. Hidrasi niki artinya kekurangan cairan karena kehausan. Jadi onta ini Allah jadikan syiar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan dia sebagai syiar lakum fiha khair. Pada diri onta itu banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Nah, maka oleh sebab itu tiang pelunggu sami rugi ente. Amun masih tebeng umur panjang mun dek mana rak sampai mangkini kini niat lele apa mele umrah atau niat mele haji. Dakan je umur 70 berniat. Nggih. Berniat doang dulu. Mun di mana rak kepeng sabar. Ya. Lagu mun arah alhamdulillah. Sampun daripada berniat. Alhamdulillah. Melihat daripada umrah. Saya sampun umrah. Kira dengan saya sampun umrah. Segera dinara. Mbe, angkat 5 dulu. Sikit. Mbe dah. 2. Mbe dah. Wah ni, loh kode ni orang julu angkat tangan. Saya sampun berhaji, coba angkat tangan. Haji pelunggu 1, 2, 3, 4. Saya Malik sampun berhaji 5, 6. Terus benda. Pitu terus balu terus siwa benda. Allah karim. Oleh meni kepenok jamaah niki ternyata dengan sak berhaji le kalangan ibu-ibu siwa dengan astagfirul demenan jauh kepeng jauh jok beli perhiasan. Allahu akbar. Siwa dengan arah saya berangkat tahun niki. Saya berangkat tahun niki arah mbe. Ndek ngaji. Allah karim ya. Ada berangkat? Ada? Tidak ada. Oh, kasihan dah lo. Oh, pemerintahnya yang kasihan. Sekecamatan Kopang tidak ada yang berangkat. Desa ini. Oh, desa ini saja ya. Nggih. Tiang ngisi manasik haji kemarin nikah dan ibu sekecamatan Peringgerata ada sikit dengan mau. Ya. Muniki Masya Allah ternyata belum nasib ya. Belum nasib. Sabar ya. InsyaAllah mun Allah SWT sampun ya bermanik memanggil tiang pelunggu sami, maka tidak ada yang susah. Nah, Bapak dan Ibu, fadluha, napi keutamaan tiang pelunggu sami berkurban. Ya, napi keutamaan. Niki kita bahas sedikit. Rawat Tirmizi an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari
Aisyah radhiyallahu anha nikah adalah istri daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, ma'amila adamiyun min amali yawmal nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada satu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah SWT pada hari nahar, pada hari penyembelihan nikah, kecuali menumpahkan darah. Ihraqud dam, menumpahkan darah artinya kita menggorok binatang. Ya. Kenapa harus kita tumpahkan darah pada tanggal 10, 11, 12, 13 nikah? Ya. Sebab innaha latati yaumal qiyamati bikuruniha. Sebab era darah sak sugul lekam bembek yang pelungguh gorok. Darah yang keluar dari onta yang pelungguh gorok. Darah yang keluar dari sapi yang pelungguh gorok, ya, lemak yang datang, ya, bikuruniha wa asy'ariha wa azlafiha, yang datang menjadi bukti, menjadi saksi di hadapan Allah SWT dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, yang bersaksi lek julun lek hadapan sida Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh ya datama neraka, ya, lagu tandak dah. Ndak tamak neraka hamba sak pacu niki. Laik tiang jadi saksi, ye wah gorok tiang niki. Ye ikhlas mahal lajin sampi lagu ni mele petubuk diri doang. Ya gorok tiang semata-mata ingin menjalankan perintahmu wahai Rabb, wahai Allah SWT Tuhan kami. Sehingga tiang tunas dendek gati ya jelek jok neraka panjak pelungguh niki ane de jauh jok surga. Subhanallah. Nah, maka oleh sebab itu pada ibu, kurban niki adalah sesuatu yang penting bagi tiang pelungguh sami. Sebab pahala terpenuh, ya. Amun dihitung ruan bulun sampi, tebal bulun sampi niki penuh nggih, mu ye wah ruan pahala nda. Mun dihitung ruan bulun onta, ane ye orang kepenuh pahala nda. Ya, mun dihitung ruan bulun bembek, ane ye orang kepenuh pahala nda. Raja bembek ya kodean nggih. Uli kodean pahala nda nggih. Nah, lagu bapa dan ibu pelungguh sami, ini semua kita tidak berbicara tentang berapa banyak bulu, tetapi ini adalah taqarruban ilallah, sebagai tanda kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukmuha, hukum kita berkurban, ya, hukumnya napi hukum tegawe kurban niki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Searan udhiyah atau berkurban nikah hukum adalah sunnah muakkadah. Nabi kena sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Beda mun wajib. Kalau wajib nikah mun tegawe ruang perbuatan nikah mau pahala. Mun tende gawe mau terdosa, betul? Itu wajib. Adapun sunnah nikah mun tegawe ruang perbuatan nikah mau terpahala belik, mun tende gawe ndek temau dosa. Lagu rugin. Si penting kegiatan niki ye pun perlu berkurban. Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati. Makruh ditinggalkan bagi orang yang mampu melaksanakan kurban. Saya mampu nikah pelungguh dengan sugih, ya, marantan Izzat Husain betul kopang nggih. Tak ada Izzat Husain betul kopang nikah. Tak ada pendek. Segera diketahui. Ya Allah Tuhan, astagfirullahalazim. Oh, bahaya sih ni. Allah. Yo, ya saya pen apa ran? Ha? Lontun.
taman rekreasi ni kan nggih. Lontun nun Izzat Hussein EPA dengan paling sugih. Ya, Masya Allah. Oh, rugi ndak sida. Rugi ndak kenal dengan sugih. Ya Allah. Ya Allah. Ya, mana kalau Ta'ala baru nikah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala Nabi, sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus, abtar, terputus. Ya, tiang satu minggu saliwat, tepeng kekepeng, isi Pak Izzat Hussein niki 100 juta, muparam 100.000, 100 juta, no dem ketawa. Maka tebuk-tebeng sebab saya kenal. Sida nara kenal dengan Sain tadi teberbeng. Anggap mendek semel. Allah karim. Astagfirullahaladzim. Lontun, ya. Terus ni tiang badak pelungguh nggih. Arak keluarga nia kakan Izzat niki oleh Mekah berdiri restoran aran Tasnim. Tasnim ni oleh atas Masjidil Haram tu restoran. Oleh samping arah hotel, terus arah restoran Tasnim, makanan khas Sasak. Nggih. Tasnim aran restoran nike Bapak dan Ibu. Batur Kopang epe nike. Ya, muparan dengan Rajon jaga raga Kopang. Ya kembe put yang cerita pelungguh adet sak bangga jari dengan Kopang. Bas Mekah pira ribu juta manusia sida ina-ina sasampun berhaji rugi nika asal sebut tiang niki dengan Lombok kuning gratis tenglor Tasnim niki mau apa lagi disebut dengan Kopang. La ilaha illallah. Maaf julung nggih dik nara promosian nia lagu ye solah Bapak Izzat Hussein niki ye bedoe perusahaan aran Parindo. Jadi separuh tanah oleh Kota Mataram nu Niepe Lombok Epicentrum Mall Niepe epic nik Batur kok lagu dia ketawa dengan sida kasihan dah lo. Arwah Batur Kediri ngetawa. Allah karim. Anden dikenal searan Izzat Hussein niki tinggal dijauh proposal pengurus masjid niki abah ya kepriri masjid tu lek punggung no nimbau muat jamaah mun ngaji tu lelayah tahu tu ni ya pira biayan 1,5 miliar mun jalan mak bongkar unin niki segera Masjid Kopang dan Priri arak masjid tu lek cakra aran Masjid Al-Muttaqin. Ya. Al-Muttaqin ni ke tepriri sini biaya 2 miliar. Oh lek terkeduk dasar sampai nganjang mungkin. No, coba datang kerja-kerja secikar jog derika. Oh. Kasihan dah lah. Kalah sih dengan Kediri. Kurban. Tahu bedeng kanca akekah. Tahu darang ngekah. Kekah nggih. Kurban nike Bapak dan Ibu, nggih. Ning kanggo terlaksana di luar bulan Zulhijjah. Ya. Mulai tanggal 10 menun selesai hari raya Idul Adha, maka kita gorok sapi, mun berdua sampi. Kita gorok unta, mun berdua unta. Kita gorok bembek, mun berdua bembek. Maka sunnah kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zuhur,
Kan misal onek tau te Idul Adha hari raya, mangkim pot dait zuhur. Hingga sembahyang zuhur sunnah takbir di lewat speaker masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sunnah. Karena tanggal 10 nanti asar sunnah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus maghrib sunnah takbir. Isya sunnah takbir. Subuh lemak tanggal 11 masih kita takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, untuk mengingatkan orang-orang Islam sang badek dekman arak beduin kepeng tanggal 10 niki sini beli bembek. Mu tanggal 11 ton arak kepeng ton beli bembek, ye tu beli bembek tanggal 11 ye tu kurban. Paham dah? Kemudian habis zuhur di tanggal 11 Allahu akbar, Allahu akbar, takbir lagi. Habis asar tanggal 11 takbir. Habis maghrib tanggal 11 takbir. Habis isya tanggal 11 takbir. Subuh taman tanggal 12. Betul? 12 Napi, 12 Zul Hijjah. Takbir kita habis subuh di tanggal 12 itu untuk mengingatkan jamaah mungkin arak sak masih boleh berkurban sebab ia tahun arak kepeng tanggal 12 niki. Takbir kita lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu gupuh beli bembek. Ane katuan misalnya arak ibu atau arak ina-ina lah kakak sigereng takbir. Imam soleh masjid ni ke ingetan ita pada badai ke segera tak perempuan abek emas ni tekan dia beli bembek julun teh onen omelen korban adik omelen te maka dia melih tepi te pahala tanggal 13 tanggal 12 tahun sadar nggih. Kemudian tanggal 12 masuk kita zuhur takbir, asar takbir. Setiap hari, setiap waktu kita takbir. Muktamar tanggal 13. Subuh tanggal 13 kita takbir lagi. Mulai maghrib niki kan pergantian waktu. Ya, amun tanggalan Islam pergantian waktunya pakai ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Ya, lagu oleh subuh ni ke masih teringetin batur. Tanggal 13 jelo terakhir Allahu akbar, Allahu akbar. Iaitu narak kepeng beli tebembek korban. Oleh asar dekman tenggelam matahari. Mu ternyata hingga sembahyang asar niki tu narak kepeng te. Enggak baru terkiriman si bijat lengan Malaysia. Baru terkiriman si bijat lengan Saudi, lekan luar negeri. Pot terbeli bembek. Pas jam 5 ia tahu nyembelih boleh. Lagu munuah liwat ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari ditandai dengan azan maghrib, sudah tidak boleh takbir lagi dan tidak boleh kita berkurban. Ya kembali sebab ia sampun liwat waktu. Paham dah? Paham dah? Arah angan dia berkurban. Arah pendek. InsyaAllah ni. Melen berkurban apa pendek? Melen. Alhamdulillah. Arwan dan serahan jog masjid. Nanti Ustaz Sapriyadi yang koordinir. Dibentuk panitia. Sak mele tu titip bembek, sak mele titip sampi, silahkan. Lah tiang melet mele berkorban si onta, dia narak onta le driki. Bermentan te. Telefon dengan tu soleh Mekah, harap sahabat semeton atau pisak sampun dari Mekah ni ke. Bos, semeton. Gorokan keten onta pirajin balu 10 juta unin dengi. Silahkan. Tak masalah. Pirajin. Pokok aku melihat berkorban si unta. Digorokkan kurban itu oleh orang yang kita percaya. Betul? Jadi itu kurban. Adapun akikah
Ya, akikah nika tahu beda dengan kurban. Amun kurban adalah penyembelihan yang kita lakukan sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Niki kurban. Tapi kalau akikah sebagai tanda syukur kita karena Allah SWT telah anugerahkan kepada kita seorang anak baik laki maupun perempuan. Te akikah. Mun nina sekik bembe, mun mama 2 bembe, mun dek narak 2 cukup sikit, mun dek narak sikit tunda akikahnya. Dendek paksa diri, dendek paksa di, apalagi dah sampai berhutang gih. Harap bembe tu dek narak ni, pira akikah bijam, dek narak kepeng, jinggak dulu. Beli menyinggak tu lek mekar ni, mekar le nyinggak nggih. Tak darah mekar. Tak darah mekar. Pasti no ibu-ibu hafal teh nggih. Hafal ibu-ibu? Hafal. Ya, dengan sak bayar angsuran oleh masjid no, ya, santren don bayar angsuran, betul? Kanggo pendek. Allah karim, masya Allah. Terus waktunya kalau akikah itu kapan saja. Piran tanakan kanak dia, ya tau tak akikah. Tidak mesti berdua waktu. Amun tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah hari raya nahar, hari nahar dan hari tasyrik lek bulan Zulhijjah. Lalu mun akikah niki bilang jelo piran dejak nganak. Ya, setelah 7 hari kelahiran anak tersebut pelungguh akikah. Bahkan sampai toak kanak nika deman tak akikah laik, tak akikah di waktu dia tua. Okay. Nah, kemudian daging hewan kurban, Bapak dan Ibu, sunnahnya dibagi kepada masyarakat fakir miskin mentahnya saja. Deman temasak kenen, okay? Arak samau ate-ate, arak samau isi nimpung, arak samau tolang, terbagi dalam keadaan mentah. Kenapa dalam keadaan mentah? Karena bisa jadi daging korban nika bau si jual. Sebab bisa jadi ibu niki butuh untuk membelikan anaknya sepatu, belikan anaknya sabuk, bayarkan anaknya SPP. Sebab itu daging sekarang sudah menjadi haknya dia. Bisa dia pergunakan untuk kemaslahatan pendidikan. Tapi kalau daging akikah sunnah dia dimasak dulu. Ya. Sunnah dimasak dulu. Ia pun arak rawah. Tundang rawah kenyengkeun te ngekah. Ya tu terbagi. Ya, bembe arak seekor. Pok tengundang. Ya, sedesa punggung si tundang dengan cukup apa ndek? Den cukup. Jadi tinggal rai lah ukur sampai seekor niki cukup kancen 20 dengan ane 20 engkah tengundang. Pok pada rasa erun daging akikah nika dalam bentuk jangan atau daging sak sampun terperiap pun hidangan kadu piring, hidangan kadu mangkok atau napi jua. Nikalah Bapak dan Ibu nggih. Nah, kemudian hewan yang dikurbankan. Nah, niki kita jelaskan dulu nggih. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iza ra'aitumul hilal atau iza ra'aitum hilal Zulhijjah wa radadukum an yadha falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Kalau kalian sudah melihat ya
tanggal 1 Zulhijjah. Sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka pelungguh bila berkeinginan untuk berkurban, hendaklah menahan diri dari memotong kuku dan rambutnya. Ya, subhanallah. Jadi hal ini menjelaskan posisi kurban itu adalah sunnah muakkadah, bukan perkara wajib. Nah, bahkan ya, warawa an Abi Bakrin wa Umar annahuma kana la yadhiyani an ahlihima muhafatan an yara zalika wajiban. Pernah sahabat Abu Bakar kanca Umar denuah berkurban 2 tahun berturut-turut karena khawatir kegiatan kurban ni ke laun pun teparan wajib. Anda nia tetap berkurban bilang tahun, ya, khawatir pun tak anggap isi sahabat, isi batu-batu selainan bahwa kurban itu adalah perkara wajib. Ia pun dek berkurban, ia pun dek gorok bembek. Saran sahabat Abu Bakar kanca Umar. Sama dengan tiang pelungguh. Mun tiang pelungguh sami milih berkurban tahun niki, silahkan. Ara isi berkurban, sila gorok bembek. Tahun depan dia berkurban, tidak masalah, tidak ada dosa. Ya, pokok amu tendek berkurban, ya ite terima kurban. Lagu muda tuah ngurban sama sekali, bilang tahun deh tuah berkurban, berarti cukup kita kurban perasaan saja. Ya, kurban perasaan. Ya, maka dek kurban sida kakak di sini dan ane kurban perasa, be adi ingas. Ya, yuk maka marah menikah bahasa anda. Arak dengan nina atau berangan malik uli sang iya jaga. Arak aja kurban perasaan. Tapi demi kamu seorang, ku kurbankan perasaanku, tak akan mencintai siapapun lagi kecuali dirimu seorang. Betul apa tidak? Culuk ndek boleh semama sak kangen jo kita doang. Culuk dah pendek. Di narak ruang boleh culuk ibu-ibu ni. Oh bahaya ni. Ya pun bapak-bapak milih berumbuk baik. Alhamdulillah. Nah, kemudian piran tahun kurban niki teparan wajib. Ya, mata tajibu wala tajibu illa bi ahadin amraini. Tidak ada perkara wajib bagi kurban kecuali pada 2 perkara atau kepada salah satu di antara 2. Pertama, an yanzara liqauli Rasulillah SAW, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wa hatta law mata an-naziru fa innahu tajuzu an niyabata fi ma ainahu bi nazrihi qabla mautihi. Ini bahasa ulama ni tinggi. Jadi pun tu hukum wajib dengan berkorban nikah kalau ada orang bernazar. Ya, dengan nikah bernazar. Contoh, misal ia bernazar, pokok munara dengan nina paling ingat oleh punggung nikah, mun milih merarikan caku, maka saya akan berkurban 3 ekor sapi. Ya, tiba-tiba kenyengken tokol oleh serpa keempat, nggih, pun liwat dengan nina inges. Ya, penduduk punggung lagu denuah sugul, ia pun dek ketau mutumben sugul jelonika. Ya, nah pun lawan ngerawas milih merarik kencet tiang hari. Oh maka kende mele. Nah, menun mele selesai dia akad nikah, dia harus tunaikan nazarnya. Nabi nazar pokok mun mau senina ingas sak berasal oleh desa punggung yang berkorban atau yang gorok sampai telu, berarti hukumnya wajib. Bahkan sampai dia mati. Ya, demi nuah merari pun mau anak telu pun mati sama meniki. Ya. Nah, maka ahli warisnya wajib dia menjalankan daripada nazar bapaknya yang sudah meninggal.
Ye hukum nazar ni ke, ye penteparan wajib searan kurban. Atau contohnya pokok melulus anak ke PNS ya kegorok unta doang. Unta ya kegorok. Nah, ternyata lulus PNS tahun 2022, maka dia harus segera menggorok unta. Sak kedua, piram penteparan wajib. Yakni ketika orang berkata ayyakula hazihi lillah, arak dengan munian teketuan si batur, saya pen sampi dia meton hunin batun beketuan nia kenyengken tegel sampi. Oh, ini adalah untuk Allah, hunin munian. Atau niki saya pen sampi dia, niki sampi saya jadi kurban. Maka ketika dia sudah mengatakan ini adalah untuk Allah atau ini adalah sapi kurban, maka wajib dia kurbankan. Paham? Ibu-ibu paham? Bapak? Ibu-ibu paham? Bapak? Sandekman paham niki, sandekman arak sidak ngurban. Betul? Sapi dengan apa sidak ngurban lemak. Ini paham-paham nggih. Nah, jadi Bapak dan Ibu, searan hewan kurban niki sekali lagi adalah sesuatu yang penting untuk kita laksanakan sebagai tanda syukur kita telah diberikan nikmat dari kelebihan binatang ternak yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silahkan. Bismillah. Syarat hewan kurban. Nabi syarat hewan nike menjadi hewan yang boleh dikurbankan. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la tujzi'u fil adahi. Ada 4 ruang jenis hewan kurban sak kanggo ya tegorok oleh jelo kurban. Mbes 4 nika al-auraul bayinu auruha, binatang yang jelas ya, yang tampak alias tidak buta, tampak penglihatannya dan alias tidak buta. Jarin Bapak dan Ibu, dek tekanggo gorok bembek sak pekek mata. Dek tekanggo gorok sampi sak jeleng mata. Dek tekanggo gorok unta sak buta mata. Paham disi bahasa niki? Pekek, jeleng, buta, telu. Paham? Nabi bahasa deriki. Beda. Beda, ya. Jadi munarak bembek buta maten berarti dek kanggo tepiak jadi hewan kurban. Lagu kanggo dek tegorok untuk sekedar tepiak jadi bekele, boleh. Sekedar jadi rawah, boleh. Lagu saya jadi hewan kurban dek kanggo. Paham tak? Yang kedua syarat ya, wal maridatul bayyinu marduha. Bembek nika ia jelas sakit. Ya. Bembek sakit sampai jelas penyakitnya. Ya. Misal bembek nika ia koreng. Ya. Koreng bembek nika nggih. Atau ia kedok bembek nika. Sampi niki ia kedok. Demen tempoh kena sampi pi unin kan. Sa kiri kedok, kanan doang. Kanan beling ngingger menintan, berarti sampi ni ia kedok. Dia melejo kiri, so kanan doang. Kanan doang.
Bembek onen. Kiri be lain lampak. Ide kanan tahu dunia kiri be lain. Sebab ia kedok. Deng kanggo tepiak jadi hewan buta sakit. Ya. Saketelu wal arjaul bayin zalwaha, yakni hewan atau binatang sak jelas ruun penggitan tulang belikat, si kurusnya, si reges, ya, bedoyen sampi lagu tian percong, dino timpan sepen, reges, payah, ya, percong, ya. Ani kini kanggo tepiak jadi hewan kurban. Ya, muknain ye dempang endah ning kanggo. Elong ye peleng ning kanggo. Ya, terus kentok ye petuk stoik ya ning kanggo. Cacatnya permanen. Ya. Terus kurus. Ya. Ndak boleh. Jadi ia sataparan baru, yakni wal maridatul bayyinu marduha, yakni hewan sak sakit dan permanen sakitnya. Betul? Permanen sakit. Merasa baru niki peleng elong, polak naen, ya, peleng kentok, ya, denara irung setoik, ya, niki. Niki sateparan hewan kur syaratnya yang boleh disembelih. Terus ke berikut para ulama menjelaskan bahwa searan hewan kurban nika bapak dan ibu harus dia musinnah. Musinnah nika artin sampun berumur, ya, sampun tiwuk gigin. Musinnah itu diambil dari kata sinin, sanah, sinin, gigi, sampun tiwuk gigin. Sehingga mun bembe, ya, menurut pendapat mazhab Imam Malik minimal 6 bulan. Lagu pendapat Imam Syafi'i tegenapan jadi setahun. Ya. Jadi mun bembe niki sampun berumur setahun boleh digunakan sebagai hewan kurban. Mun sampi 2 tahun musinnah. Mun unta 5 tahun. Ya. 5 tahun. Nah, ini disebut sebagai musinnah. Syarat daripada hewan yang boleh dikurbankan. Ada lagi? La tazbahu illa musinnah. Fa in tasara alaikum fazbahu juz'atan minad do'ni, ya. Jadi bapak dan ibu suruh tepelungguh sami kalau sudah cukup umur ya silahkan. Dait bapak dan ibu amun temelet bekurban si sampi mun tahu beli mesak de kanggon tepatungan. Ya, kanggon patungan. Dan patungan kita ndek kanggo lebih lekan pitu. Misal mungkin ajin sampi 14 juta. Berarti mun tekan cepitu pada pira nyugulan? Pada 2 juta. 2 kali pitu 14. Ia ajin sampi. Nyugulan pada 2 juta. Tulis aran. Saya pen kepeng nika. Mu tebelian sampi aji 14 juta. Kanggon te berpatungan. Terus sepertiga muntuh gorok kanggon dinikmatin saite pen sampi. Sepertiga untuk disimpan. Sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Amun bembek kanggo ndek kan jepitu. Ndek kanggo. Ia dan itu kelansotan pelit. Ya, segera bembek tepatung kan jepitu dah. Itu dengan ajin bembek 3 juta. Mun matung kan jepitu. Pada pira jarin. Dak siu setengah saya ngorban. Manok beta beli. Ye.
Jadi itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kambing tidak boleh patungan. Yang boleh patungan sampi kanceon, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada? Selawat dulu nggih. Sallallahu rabbuna Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ala alihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Dari sini, dari tempatmu. Diam. Sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya berkurban itu sekali lagi adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, lalu diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita. Tetapi bersyukur kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu 1500 tahun yang lalu beliau telah berkurban 2 ekor kibas, 2 ekor kambing, 1 ekor ya beliau peruntukkan untuk keluarganya. 1 ekor hewan kurban beliau telah niatkan untuk kita umat Islam, pengikut-pengikut beliau yang tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berkorban. Jadi Rasulullah SAW sudah berkorban atas nama Tiang Pelunggu Sami. Dendek dah khawatir, dendek dah sedih, muda denara sid berkorban tahun niki. Rasul SAW sampun berkorban laik 1500 tahun yang lalu untuk Tiang Pelunggu Sami. Ia entan terkangen sida-sida Nabi, ia entan tercinta sida Nabi. Dia tuah tetangga si Nabi, dia tuah terserminan si Nabi, sida sai, anak sai, mbe oleh de lagu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun niatan berkorban untuk Tiang Pelunggu Sami 1500 tahun sak lewat. Maka untuk itulah kita belik-belik bersyukur ya, dia tuah tetangga sida Nabi lagu Nabi angenan ite pada Pelunggu Sami sambut dek angenan Nabi. Sambut apa dek? Amun tekangen jok Nabi, Nabi perbuat bersolawat. Mun tekangen jok Nabi, dendek pada lupa bersolawat. Solawat ni ke arak sekedi, dia narak belo, dia narak kontek apa, dia narak panjang alias belo, ia kontek. Cuma kalimatnya Allahumma salli ala Muhammad. Lagu bahasa Nabi, saya baca solawat ya 1000 kali, 2000 kali, 3 kali, bahkan sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Nabi ya Allah SWT berselawat tipak nia ya 10 kali. 10 kali lipat. Muk saya berselawat ni ke Masya Allah ya entebeng kemurahan rezeki
Nek nampak Nabi berbeng rezeki lagu syafaat Nabi, ya, ia langsung ngendeng jo Allah Taala laikan selawat niki, ya Rab, munara ruan pengikut umat selawat tipa aku ndak gati ya pesulit nia pada, sehingga ia penuh bukti bapa dan ibu tiang punya sahabat berdua konveksi, ya, percetakan sablon pun maju sablon sampai makin, bahkan beduin anak semeton, ya, ia tetap amalan selawat niki sampai 1000 kali dan baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, sampai makin yang haru tamat ia tetap mau beasiswa. Bahkan nia niki batur tiang niki mau beli kos-kosan saaji 300 baluk puluh juta, padahal sekedar konveksi nikah sin tetap gawe atau baca saran solawat, sehingga tiang pelunggu sami bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak nggih, ibu-ibu munara ruang kesulitan tiang pelunggu sami tak lupa baca solawat. Dit narak sembah Nabi Muhammad, dit narak sembah manusia. Lagu solawat niki adalah kita berdoa sebagai tanda terima kasih kita. Mun tiang pelunggu sami berdoa tiba dengan pasti Allah SWT doakan, malaikat berdoa kepada Allah agar memudahkan, agar mendapatkan hal yang sama marantan tiang pelunggu sami doa dengan. Nggih, misal pelunggu sami liwat, ya, arak dengan jual gerabah alias bong alias panci terbuat dari tanah liat, alias kompor terbuat dari tanah liat, alias pot terbuat dari tanah liat, liwat mu lelah tetangga priak tengat lagu di narak kepeng setiap beliin minimal terberdoa, ya Allah mudahkanlah perdagangannya, murahkanlah rezekinya. Dia berdagang lelah-lelah untuk menghidupi keluarganya. Dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia rela berpanas-panasan, dia rela berlelah-lelah berjalan kaki hanya memenuhi perintahmu. Ya Allah, limpahkan rezeki kepadanya. Ya Allah, jadikan tijarahnya, perdagangannya tijaratan makbulatan, tijaratan lan tabur. Ya Allah, yakni jadikan dia perdagangannya adalah perdagangan yang Engkau berkahi. Kayakan dia, ya Allah. Bang ia sugih, mun tuah doan dengan sugih berarti ita ya terpesugih sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Lagu mun sebalik, ya Allah rebaan dengan nikah, ya Allah kelelah keingat iluntul itu latih sakit mata, ya Allah biar rebat tumpah tu, ya Allah suruh telanggar si dengan, ya Allah punin temuni berarti itu doan diri. InsyaAllah dekman dengan niki dan mungkin ya telanggar sebab Allah lindungi sida berjulu telanggar si dengan lantaran doa pelunggu sami niki ya lenge, lantaran doa pelunggu sami niki ya zalim, lantaran doa pelunggu sami niki dia narak tipak solah tipak semeton jarit sa Islam bersusah payah. Betul? Kita saling doa nggih? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam berapa? Hah? Sampun? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma jal jamana hadza jaman marhuma wa tabarrukana ba'da hadza tabarrukan mafaka masuma. Allahumma arzuqna ilman warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.